Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang market research dan internal analisis dari dana itu sendiri. Yang pertama ada consumer research. Consumer research adalah desain, pengumpulan, analisis, laporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu menghadapi perusahaan. Tujuan dari diberlakukannya praktik ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kepuasan dari para pelanggan. Semakin mereka puas, pertumbuhan bisnis akan semakin baik. Tujuan dari research objektif ini adalah yang pertama untuk memahami hal apa yang disukai dan kurang disukai dari pengguna dana. Yang kedua, untuk mengetahui inovasi layanan apa yang diharapkan oleh pengguna dana. Yang ketiga, untuk mengevaluasi fasilitas, layanan, dan fitur dana. Untuk research metode kualitatif ini, metode riset yang dilakukan ini adalah dengan cara kualitatif, menggunakan metode wawancara, melakukan wawancara secara offline maupun secara online. Untuk kriteria respondennya, kita melakukan wawancara kepada perempuan dan laki-laki, dan tentunya mereka sudah pernah menggunakan dana atau dana customer. Hal yang disukai dari para customer sesuai dengan wawancara yang kita jalani. Yang pertama itu mereka menganggap bahwa aplikasi dana itu merupakan aplikasi yang friendly. Yang kedua, cara top up yang mudah dan cepat. Yang ketiga, memiliki banyak promo. Yang keempat, telah bekerja sama dengan Apple Store, contohnya seperti iTunes. Yang kelima, transfer antar pengguna dana tidak dikenakan biaya. Dan yang terakhir, pembayarannya QR code. Lalu ada hal yang kurang disukai dari pengguna dana itu sendiri. Mereka menganggap bahwa sistemnya yang sering down sehingga transaksinya sering terjadi gagal. Yang kedua, dana yang hangus apabila pengguna menggantikan nomor handphonenya. Yang ketiga, belum semua tempat layanan pembayaran menggunakan dana. Yang keempat, charge transfer ke bank dinilai mahal yaitu 4.500. Kurang kerjasama dengan merchant atau produk lain. Keamanan kurang terjamin karena masih ada kasus yang merugikan pengguna. Dan yang terakhir, ada batasan maksimal saldonya. Hasil dari responden yang kita lakukan wawancara itu, kami terdapat pengguna aktif maupun pasif menggunakan dana sangat menyukai dana karena tampilan aplikasi ini yang dianggap friendly, mempermudah transaksi sehari-hari. Mereka top up pun mudah, lalu transfer antar pengguna dan tidak dikenakan biaya. Dan yang paling penting, terdapat promo yang diberikan dana kepada pengguna. Mereka langsung senang menggunakan dana karena hal tersebut. Lalu kami juga mengukur hal yang kurang disukai para pengguna dana, yaitu sistem dana yang masih kurang atau yang sering down, customer sering mengalami kegagalan transaksi, lalu tidak semua merchant ada di aplikasi dana, hanya merchant tertentu saja. Sehingga para pengguna merasa lebih terbatas dan kurang lengkap ketika menggunakan dana itu sendiri, dan keamanannya pun kurang terjamin. Banyak dari pengguna dana mengharapkan dana memiliki inovasi untuk kedepannya untuk bisa lebih growth ke depannya. Mereka menyarankan sesuatu hal yang sangat menarik seperti adanya produk investasi, collaboration dengan mitra lain, memperluas market hingga ke luar negeri. Mereka sangat mengharapkan ada suatu inovasi yang dikeluarkan oleh dana, tetapi hal tersebut suatu hal yang belum ada saat ini. Mereka meyakini kalau dana itu bisa lebih sukses lagi ke depannya kalau mereka bisa memperkuat lagi marketingnya. Karena mereka menganggap bahwa marketing dari dana itu sendiri itu saat ini masih kurang untuk memikat para konsumen. Lalu di sini ada internal analysis. Yang pertama itu ada service recovery. Service recovery ini melakukan tindakan spesifik yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan tingkat yang pantas setelah terjadi masalah-masalah dalam secara normal menurut Armstead et al. 1995. Suatu hasil pemikiran, rencana, dan proses untuk menembus kekecewaan pelanggan menjadi puas terhadap organisasi setelah pelayanan yang diberikan mengalami masalah atau kegagalan.
dari internal analisis ini kita mengambil ada seorang customer Dana yang 2 kali menelpon CS dengan durasi komunikasi hampir 1 jam, tidak dapat memberikan solusi atau bantuan mediasi apapun. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu 17 November 2019 sekitar pukul 14. Yaitu kayak dia mengatakan, saya salah melakukan transfer uang yang ada di aplikasi Dana ke nomor telepon yang tertera ini. Senilai 300.000, kurang dari 5 menit saya menghubungi CS dan meminta menghubungi nomor telepon yang saya salah transfer. Namun nomor yang diberikan dinyatakan salah oleh operator. Untuk memastikan nomornya menghubungi kembali CS, ternyata standar SOP CS Dana tidak sama. CS ini awalnya tidak mau memberikan nomor atau alamat transaksinya. Setelah beberapa belas menit, akhirnya mau melakukan verifikasi data dan memberikan nomor yang dituju. Dan ternyata adalah nomornya itu sudah dianggap mati. Lalu mereka berkata, setelah saya bertanya lebih jauh lagi, karena saya sudah coba menelpon kembali dan benar-benar nomor tersebut sudah mati. CS Dana hanya meminta saya agar berhati-hati dalam penggunaan atau bertransaksi dengan aplikasi Dana. Lalu bagaimana saya menghubungi account tersebut bila nomor penerima saja sudah mati? Dan apa yang akan terjadi dengan dana yang salah transfer tersebut? Ternyata dari pihak dananya itu tidak memberikan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Dia hanya memberikan wanti-wanti saja untuk lebih berhati-hati lagi untuk dalam bertransaksi menggunakan Dana. Kesimpulan dari service recovery Dana itu masih kurang baik, terus customer service tidak cepat tanggap juga, terus jarang memberikan solusi yang tepat. Sarannya sih, CS Dana lebih bertindak cepat dalam menangani kasus ini, pelanggan membutuhkan respon yang baik juga, terus pelayanan Dana harus lebih ditingkatkan untuk keamanan aplikasi tersebut. Lalu ada service warranty. Layanan yang diberikan sebagai alat pemasaran perusahaan dan alat mencapai kualitas jasa yang digunakan untuk mengurangi risiko konsumen atau customer terhadap persepsi dan kualitas dari jasa yang diberikan. Service guarantee Dana ini yaitu Zero Data Sharing Policy dan Money Back Guarantee Dana menjamin 100% keamanan dengan garansi uang kembali, merupakan bukti komitmen dari Dana dalam mengutamakan keamanan pengguna dalam bertransaksi. Bagi Dana itu, keamanan adalah fungsi dan prioritas utama. Inilah dasar kepercayaan pengguna untuk beralih ke budaya transaksi non-tunai secara digital. Lalu, case service guarantee Dana, seperti contohnya, seorang nasabah mengalami kegagalan transfer melalui aplikasi Dana ke rekening Mandiri senilai 500.000. Setelah transfer muncul, statusnya transaction pending. Transaksi yang dilakukan tidak muncul ke rekening tujuan dan uang pun hilang. Lalu tidak ada kejelasan dan tanggung jawab dari CS Dana. Saran dari kami untuk service guarantee Dana itu, yang pertama, pihak Dana mungkin harus lebih memperhatikan lagi tingkat kepercayaan konsumen. Yang kedua, tingkat keamanan bisa lebih diperketat lagi. Dan yang ketiga, tingkatkan kembali kinerja para karyawan Dana. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi